Bertemu lagi pada video pembelajaran kimia. Kali ini masih tentang termokimia. KD-nya sendiri adalah memahami berbagai jenis entalpi reaksi, yaitu pembentukan, pembakaran, penguraian, netralisasi. Kemudian kita akan belajar tentang pengertian hukum Hess dan konsep dari energi ikatan. Indikatornya adalah mengidentifikasi konsep kalorimeter, konsep dari hukum Hess, dan konsep dari energi ikatan untuk menentukan besarnya perubahan entalpi sebuah reaksi. Nah, jadi materi kita kali ini adalah menentukan nilai perubahan entalpi, dan itu akan jadi tujuan pembelajaran kita kali ini. Jadi diharapkan setelah video ini dan setelah pembelajaran, kalian bisa menghitung besarnya perubahan entalpi sebuah reaksi. Ada 4 cara. Yang pertama kalau dengan cara kalorimetri, itu sudah kita bahas ketika kita laboratorium ya. Kemudian ada cara hukum Hess, ada cara menghitung delta H dengan data delta HF sebuah senyawa, dan menghitung delta H dengan menggunakan data energi ikatan. Nah, kita lanjut ke hukum Hess ya, karena kalorimetri kan sudah. Seorang ilmuwan bernama Henry Hess tuh melakukan percobaan dan menyimpulkan bahwa perubahan entalpi merupakan sebuah fungsi keadaan. Maksudnya fungsi keadaan adalah perubahan entalpi itu hanya tergantung sama keadaan awal dan keadaan akhirnya saja, tidak bergantung pada jalannya sebuah reaksi. Nah, dan hukum Hess ini biasa kita gunakan untuk menghitung delta H yang sukar ditentukan melalui percobaan. Contoh nih, ada sebuah reaksi antara C yang solid, ya, yaitu karbon, menggunakan direaksikan dengan oksigen, gas oksigen akan membentuk karbon dioksida. Nah, di sini reaksi tersebut delta H-nya adalah minus 394. Ternyata reaksi pembentukan CO2 dari karbon dan oksigen selain dengan cara ini, ada cara lain, yaitu karbon bereaksi dengan setengah oksigen dulu. Kalau yang di cara satu kan langsung dengan 1O2. Kalau ini dia bereaksi dengan setengah O2 dulu menjadi karbon monoksida dengan delta H sekian. Nah, nanti CO-nya atau karbon monoksidanya akan bereaksi dengan setengah lagi dari oksigen menjadi CO2 dengan delta H min 283. Jika reaksi nomor 2 dan nomor 3 ini kita jumlah, maka C-nya kita turunkan ke bawah. Nah, ini kan karena sama-sama di sebelah kiri tanda panah, jadi bisa dijumlah. Setengah O2 ditambah setengah O2 jadi O2, jadi 1O2. Terus CO2-nya juga turun ke bawah. CO-nya kemana, Miss? CO-nya, kalau prinsip pertambahan kan, kalau dia beda sisi artinya dia saling mengeliminasi. Maka CO yang di sebelah kanan dan CO di sebelah kiri akan saling menghilangkan. Nah, kemudian karena reaksinya ditambah, maka delta H dari reaksi berikut ini adalah penjumlahan antara delta H kedua dengan delta H ketiga. Jadi jawabannya adalah min 394. Kalau kita lihat data cara pertama dengan hasil dari data cara kedua, maka besarannya sama. Hal ini membuktikan bahwa walaupun caranya beda, ini cara 1, ini cara 2, tapi selama awalnya sama-sama C dan O2, dan selama akhirnya sama-sama CO2, maka delta H-nya juga akan sama. Itu maksudnya hukum Hess. Nah, pada penerapan hukum Hess tuh kadang-kadang persamaan termokimia itu perlu kita manipulasi. Manipulasi itu maksudnya diubah agar diperoleh delta H yang kamu inginkan dari soal. Contoh, seandainya ada soal sebagai berikut. Ada reaksi pertama, reaksi kedua, reaksi ketiga. Anggap saya seperti itu. Tapi yang ditanya adalah tentukan perubahan entalpi reaksi dari CH4 tambah 2O2 menghasilkan CO2 plus 2H2O. Manipulasi apa? Manipulasinya adalah bagaimana caranya kita mengubah reaksi 1, 2, 3 agar dapat reaksi yang kita mau. Contoh, saya mau ada CH4
di sebelah kiri tanda panah sebanyak 1 biji, yaitu koefisiennya 1. Nah, terus saya cari nih dari reaksi 1, 2, 3. Ternyata dapat nih, saya punya CH4 juga, 1 biji. Tapi CH4-nya di sebelah kanan. Padahal yang saya mau CH4-nya di sebelah kiri. Jadi apa yang harus saya lakukan? Maka reaksinya harus saya balik. Jadinya CH4 menjadi C ditambah 2H2O. Nah, kalau reaksinya dibalik, masih ingat ya, kalau reaksinya dibalik, minusnya akan jadi positif. Oke, kemudian saya mau ada oksigen O2 di sebelah kiri sebanyak 2 biji. Sekarang saya lihat, oksigen ada di reaksi nomor 2, ada di reaksi nomor 3. Saran saya, kalau ada di dua reaksi kayak gini, cuekin aja, nanti aja ngerjainnya. Oke, jadi kita lanjut di CO2. Saya mau di soal CO2-nya 1 biji di sebelah kanan. Sekarang saya cek, oh, saya punya CO2 di sebelah kanan, sama-sama 1 biji. Berarti pas dong, udah sama-sama 1 biji, sama-sama di sebelah kanan pula. Jadi reaksi yang kedua, tidak saya utak-atik. Langsung aja saya tulis apa adanya reaksi kedua. Oke? Dan kemudian saya mau H2O di sebelah kanan 2 biji, 2 mol. Dan yang saya punya H2O juga nih di sebelah kanan sama. Tapi yang saya mau kan 2 mol, koefisiennya 2. Tapi yang saya punya koefisiennya cuma 1. Maka apa yang harus saya lakukan? Maka ini reaksinya harus saya kali 2. Dan ingat, kalau semua reaksinya kita kali 2, maka delta H-nya juga harus dikali 2. Nah, reaksi ini kemudian akan saya jumlah, dapet deh reaksinya seperti ini. Jangan lupa ya, kalau ada yang sama tapi beda sisi, kita coret. Contoh, nih C di sebelah kanan, C di sebelah kiri, kita coret. Mana lagi yang nih sama? Nih, 2H2 di sebelah kanan dan 2H2 di sebelah kiri. Kan bisa saling mengeliminasi. Ada lagi nggak yang bisa dicoret? Kayaknya nggak ada nih. Oke, kalau nggak ada, baru deh ini CH4 turun. Nih, ada O2 dan O2 sama-sama di sebelah kiri tanda panah. Kalau satu sisi, maka dia dijumlah. Jadinya O2 tambah O2 jadinya 2O2. Dapat deh. Sekarang tinggal CO2-nya, terus 2H2O-nya. Delta H-nya bagaimana? Ya tinggal dijumlah. Plus 75 ditambah min 394 ditambah min 572. Hasilnya min 891. Nah, kalau dengan cara ini juga sama nih hukum Hess. Artinya apa? Artinya kita punya dua cara nih. Kalau awalnya A, kita lihat maka ujungnya akhirnya pasti C. Kelihatan ya panahnya 2 menghadap C. Artinya apa? Anggap ini dari A ke C itu langkah 1 atau cara 1. Tapi dari A ke B, lanjut dari B ke C itu langkah kedua. Dan prinsip hukum Hess, nggak peduli jalannya lewat mana, yang penting awal sama akhirnya sama, energinya akan sama. Jadi dapat deh. Maka jarak dari A ke C, ya, jarak dari A ke C, atau energi dari A ke C akan sama dengan energi dari A ke B dilanjut B ke C. Kalau kita masukkan datanya, maka berarti delta H1 akan sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Yang kedua dengan cara tabel entalpi pembentukan. Yang harus diingat, entalpi pembentukan itu membentuk senyawa dari unsur, Sehingga perubahan entalpi pembentukan standar kalau unsur dalam bentuk stabil ya berarti 0. Karena kan yang mau kita bentuk senyawa. Kalau unsurnya berarti delta HF-nya ya 0. Tapi itu berlaku untuk yang unsur stabil ya, kayak oksigen, kan oksigen itu O2. Unsur O2, jadi delta HF-nya si O2 adalah 0. Kemudian rumusnya cuma satu kok, yaitu delta H reaksi sama dengan sigma delta HF-nya produk dikurang sigma delta HF-nya reaktan. Gitu ya, ingat ya, produk di sebelah kanan, reaktan di sebelah kiri. Contoh. Nah, contoh, ini saya buat rumusnya ya. Ada pertanyaan sebagai berikut. Maka yang pertama kita lakukan adalah buat reaksinya. Reaksi pembakaran C2H6. Berarti ya C2H6 tambah O2 menghasilkan CO2 plus H2O. Baru setarain dong ya. Terus masuk deh rumus. Kan rumusnya itu produk dikurang reaksi. Nah, produknya kan ini.
Diingat deh, berarti produknya kan CO2, tapi ingat CO2-nya 2 biji. Jadi rumusnya adalah 2 dikali delta HF-nya CO2. Oke. Terus kalau koefisiennya 3 ya berarti 3 dikali delta HF-nya H2O. Dikurang reaktannya. Reaktannya adalah C2H6 1 biji. 1 dikali delta HF-nya C2H6 ditambah 7/2 O2. 7/2 kali delta HF-nya O2. Dan ingat, kan O2 ini unsur stabil, jadi delta HF-nya 0. Masuk deh angkanya. Dapat deh datanya sebagai berikut. Oh, sorry, ini minus ya. Gitu. Dapat deh. Nah, ini cara yang ketiga, berdasarkan energi ikatan. Secara pengertian, energi ikatan adalah energi yang dibutuhin untuk mutusin ikatan pada 1 mol sebuah molekul dalam fase gas. Contoh, kalau ibaratnya ada C dengan H yang berikatan. Seandainya kita kasih energi sebesar 314 kJ, ternyata ikatan antara C dengan H jadi putus. Jadi elektron sama elektron tuh, ikatannya putus, nggak berikatan lagi. Maka artinya energi ikatannya si CH ya sebesar 314. Karena dibutuhkan 314 kJ untuk memutuskan ikatan mereka. Oke. Nah, rumusnya delta H reaksi itu kebalikan dari delta HF. Kalau delta HF tadi kan produk dikurang reaktan. Kalau yang energi ikatan rumusnya delta H reaksi sama dengan total energi disosiasi atau total energi ikatannya reaktan dikurang total energi ikatannya produk. Kebalik. Contoh. Diketahui data sebagai berikut. Miss, ini kan tentang energi ikatan ya? Iya. Jadi kita harus buat ikatannya dong. Iya, jadi kita harus gambar dulu. CH4 ikatannya seperti apa? CO2 ikatannya seperti apa? Begitu dengan yang lain ikatannya seperti apa? Maka kita gambar seperti ini. Ya, CH4 seperti ini. Terus dari sini berarti berapa ikatan? Dari sini berarti kita lihat ikatan antara C dengan H yang harus diputus adalah 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 ikatan CH. Kemudian O2 berarti ada 1 ikatan OO yang harus diputus. Tapi ingat, kan oksigennya koefisiennya 2, berarti jadi dikali 2 dong. Gitu. Kemudian CO2 berarti ada CO putus. Ternyata di sebelah kiri ada juga putus. Berarti ada total 2 CO yang harus diputus. Kalau yang ini doang nih. Ada ikatan OH 1 biji, satu lagi OH 1 biji. Jadi totalnya ada 2 ikatan OH, ya nggak sih? Tapi ingat, koefisiennya kan H2O-nya 2 biji. Jadi ada 2 H2O. Kalau 1 H2O 2 ikatan OH, berarti kalau 2 H2O jadinya 4 ikatan OH dong. Gitu. Dan karena rumusnya adalah sigma reaktan dikurang sigma produk, tinggal kita hitung. Reaktan kita berapa tadi? Oh, 4CH. 4CH. Ditambah 2OO. 2OO rangkap 2. Maka dikurang 2CO. Ditambah 2 kali 2, 4 ya. 4OH. Dimasukin angkanya. Dapet deh delta H reaksinya adalah min 808 kJ per 1 mol etana. Oh, maaf. Bukan etana. Metana. Aduh, salah terus nih dari tadi, ada aja salahnya. Metana ya, karena CH4. Miss kok 1 mol? Iya, karena di sini metananya kan koefisiennya 1. Ya, karena koefisien sebanding mol, jika koefisien 1 bisa kita analogikan, oh itu molnya 1. Gitu ya. Oke, sekian video kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Diingat-ingat dulu, habis diingat-ingat, dipahami. Jika sudah paham, maka akan kita terapkan pada soal yang lain. Oke, Tuhan Yesus memberkati.